Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi antispasmodik dan anti diare. Dengan anggota kelompok 1. Nurul Hidayah, 2. Putri Solikah Kartikasari, 3. Aprilia Rika Alvita, 4. Fevi Indri Oktaviani, 5. Anissa Azahra, 6. Irma Zulia. Yang pertama, sistem pencernaan berurusan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diasimilasi oleh tubuh. Sistem pencernaan berfungsi untuk 1. Menerima makanan, 2. Memecahkan makanan menjadi zat-zat gizi atau suatu proses yang disebut pencernaan. Yang ketiga, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah. Yang keempat, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna dari tubuh. Pengertian: anti diare adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit diare. Antispasmodik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kejang pada saluran cerna atau menghambat gerak peristaltik. Saluran cerna mungkin disebabkan diare, gastritis, suka peptik, dan lain-lain. Golongan obat antispasmodik. 1. Hyoscine, bereaksi pada sistem saraf otonom dan mencegah kejang otot. Obat ini biasa digunakan untuk pra-pengobatan untuk mengosongkan sekresi paru-paru. Obat ini juga digunakan untuk pengobatan tukak lambung. Di pasaran biasa dikenal dalam bentuk paten, Buscopan, Hiscopan, dan Aludona, dan lain-lain. 2. Clydinium, kombinasi klordiazepoksid dan klidinium bromid digunakan untuk mengobati lambung yang luka dan teriritasi. Obat ini mengobati kram perut dan abdominal. Contoh Brexidin dan Librac. Yang ketiga, mebeferin. Mebeferin digunakan untuk mengobati kram dan kejang pada perut dan usus. Khususnya digunakan dalam pengobatan IBS, Irritable Bowel Syndrome, dan kondisi sejenis, contohnya Dispatalin. Yang keempat, papaverin. Papaverin digunakan untuk meningkatkan peredaran darah pada pasien dengan masalah sirkulasi darah. Papaverin bekerja dengan merelaksasi saluran darah sehingga darah dapat mengalir lebih mudah ke jantung dan seluruh tubuh. Papaverin ini adalah golongan alkaloid opium yang diindikasikan untuk kolik kandungan empedu dan ginjal, di mana dibutuhkan relaksasi pada otot polos, emboli perifer, dan mesenterik. Sediaannya selain tunggal juga ada yang dikombinasi dengan obat metamizol. Contoh obatnya yang berisikan papaverin yang biasanya dikenal masyarakat adalah spasminol dan neocastelat. Yang kelima, tinepidium. Tinepidium diindikasikan untuk sakit akibat spasme atau kejang otot halus yang disebabkan oleh gastritis atau radang lambung, ulcus pepticum, pankreatitis, penyakit kantung empedu, dan saluran empedu. Contohnya Sesden dan Pramiferin. Yang keenam yaitu Pramiferin yang diindikasikan untuk spasme atau kejang dan kolik yang terasa sangat sakit pada saluran pencernaan, saluran empedu, saluran kemih, des minor atau nyeri pada saat haid, dan nyeri setelah operasi. Contohnya yaitu Cystagon timonium. Yang ketujuh yaitu timonium metilsulfat adalah obat antispasmodik antikloninergik sintetis. Timonium mengurangi kejang otot pada usus biliari dan kandung kemih serta uterus. Timonium diindikasikan untuk nyeri pada penyakit gastrointestinal dan biliari. Contohnya yaitu Viscaralgin. Golongan obat anti diare. Obat-obatan anti diare dapat dibedakan berdasarkan mekanisme kerja menjadi beberapa golongan.
Yang pertama, golongan oralit adalah alpatrolit, aqualit, dan bioralit. Yang kedua, golongan adsorben, yaitu memiliki beberapa zat aktif, yaitu kaolin, atapulgit, serta karboabsorben. Obat-obatan dengan zat aktif kaolin contohnya adalah entrostop. Obat-obatan dengan zat aktif etapulgit contohnya adalah Newdiatep. Sedangkan contoh obat-obat dengan zat aktif karboabsorben adalah norit. Yang ketiga, golongan antimotilitas, yaitu memiliki zat aktif kodein, kofenotrop, leporamid, hidroklorida, dan morfin. Contoh obat golongan tersebut adalah Lamodium. Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah skema tentang patofisiologi diare yang berhubungan dengan obat anti diare dan video tentang penyakit yang berhubungan dengan obat antispasmodik. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal, yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari tinja, perubahan konsistensi tinja yang melembek hingga mencair, serta bertambahnya frekuensi buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari. Prevalensi diare di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 6,8 juta penderita. Apa yang menyebabkan diare? Diare dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu infeksi bakteri, virus, dan parasit, keracunan makanan, radang usus buntu dan kerusakan usus, masalah psikologis seperti stres dan kecemasan. Diare biasanya ditandai dengan adanya feses yang lembek, darah pada feses, mual dan muntah, demam, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, serta dehidrasi. Lalu, bagaimana cara mencegah diare? Diare dapat dicegah dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, menggunakan bahan makanan segar, mengkonsumsi makanan atau minuman yang matang dan bersih, menghindari mengkonsumsi makanan pedas, serta menjaga kehigienisan makanan dengan menjaga makanan dari hinggapan lalat atau serangga lain. Lalu, bagaimana jika kita sudah terkena diare? Menjaga asupan cairan dengan cara minumlah oralit, larutan garam atau air kelapa. Oralit dapat dibuat dari 1 liter air ditambah setengah sendok teh garam dan 6 sendok teh gula. Jika diare disertai muntah, maka minumlah sedikit tetapi sering. Perbanyak konsumsi prebiotik dan makanan pemadat feses seperti yogurt, pisang, tempe, ubi, dan oat, serta hindari makanan yang pedas dan asam. Minum obat diare sesuai dosis dan aturan pakai. Segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat. Tunggu apa lagi? Ayo kita cegah diare untuk Indonesia yang lebih sehat.